Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Zemaret. Oke teman-teman, ini kita akan melihat di channel THGB Official Channel yang dengan berjudul Mengenang THGB Takbiratul Wal Banat, dirilis 2 tahun yang lalu. Sekarang kita lihat ya. Lah kok ini berat. Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat merupakan lembaga pendidikan yang dilahirkan dari Thariqah Siddiqiyah Indonesia. Lembaga ini berada di pesantren Majma'al Bahrain Hubbul Watan Minal Iman Siddiqiyah. Jadi begini ya, nama pesantrennya itu bukan pesantren Siddiqiyah, lebih tepatnya itu pesantren Majma'al Bahrain Hubbul Watan Minal Iman Thariqah Siddiqiyah, gitu teman-teman. Jomja Iroja. Setiap pengertian Los Jomja Iroja adalah singkatan dari Lestari Pelosok Jombang Indonesia, Lestari Pelosok Jombang Jawa Timur Indonesia Raya Jaya, kalau nggak salah singkatannya. Didirikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti pada hari Isnin Legi 12 Rabiul Awal 1406 Hijriyah atau 25 November 1985 Masehi. Sesuai dengan namanya, Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat adalah pendidikan dan penjagaan anak laki-laki dan perempuan dengan menekan ilham fujur dan menumbuh kembangkan ilham takwa agar terjaganya fitrah manusia itu. Pelajaran utama Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat adalah yang lazim disebut dengan 6 buku induk, yaitu Ma'rifatullah, Husnul Khuluq, Ma'rifatuddin, Hubbul Watan, Tarikhul Anbiya, dan Ulumul Quran, yang mana seluruh buku tersebut ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan beragama. Selain dengan pelajaran utama, murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat juga membuktikan rasa cinta tanah airnya, yakni dengan pembacaan Pancasila Dasar Negara Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza sebelum dimulainya kegiatan. Aku tanya ya teman-teman, kalian biasanya nyanyi lagu Indonesia berapa stanza? Kalau di sekolah aku di THGB 3 stanza. Belajar mengajar, serta dibuktikan dengan pengamalan-pengamalan ilmu yang juga berkaitan dengan cinta tanah air, seperti Al-Biru, peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, peringatan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Santri, dan Hari Pahlawan. Selain itu, murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat juga mengamalkan kegiatan spiritual seperti jamaah sholat Jumat yang diisi oleh murid-murid sendiri, Jamaiyah Kausaran Putri, Khatmil Quran, dan lain-lain. Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat memiliki 12 tingkatan dalam proses belajarnya, yakni dari tingkat 1 sampai 6 di Bustan Ula, tingkat 7 sampai 9 di Bustan Sani, dan tingkat 10 sampai 12 di Bustan Salis. Dan di setiap bustan terdapat kegiatan ekstrakurikuler tersendiri, seperti di Bustan Ula terdapat ekstrakurikuler kiroat, eskul menari, eskul futsal, dan terdapat eskul gitar di Bustan Sani dan Salis. Di samping itu, murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat juga dididik berorganisasi sejak dini, yakni dengan adanya organisasi Nidom Dakwah Islamiyah NDI atau disingkat dengan NDI. NDI adalah organisasi yang mengkoordinir seluruh kegiatan murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat di luar jam sekolah. Organisasi ini juga merupakan wadah untuk melatih murid-murid dalam berorganisasi sejak dini, yang mana pengurus organisasi ini adalah murid-murid dari tingkat 6, tingkat 9, dan tingkat 11. Inilah perjalanan murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat dalam mencari ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu yang didapatkan. Ya memang seperti itu ya teman-teman, saya juga seperti itu. Ya saya rasakan seperti itu teman-teman. Enak banget teman-teman. Kalian belum pernah ya? Selama 1 tahun ini,
Kita mulai dari bulan Syawal. Bulan pertama bagi murid-murid untuk memulai proses belajar setelah liburan panjang selama bulan Ramadan. Ya biasanya itu liburannya itu pas bulan Ramadan, Idul Fitri. Kalau liburan panjang itu Ramadan sampai Idul Adha ya teman-teman. Yang kemarin itu sampai 14 Syawal. Maksudnya kan 12 Syawal diganti jadi 14 Syawal. Tuh ini Idul Adha. Ini kan Idul Adha, aku libur teman-teman. Di bulan ini ada kegiatan Pekan Ta'aruf, Pengenalan. yang mana kegiatan ini dilakukan untuk perkenalan bagi murid-murid tahun ajaran baru. Memasuki bulan Zulhijjah, dalam memperingati Hari Raya Idul Adha, murid-murid juga ikut serta membersihkan area pesantren. Ini Dan ada beberapa murid yang berpartisipasi dalam kegiatan kurban. Bulan Muharram, bulan pertama di tahun baru Hijriyah. Pada bulan ini, umat Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, merayakan tahun baru Hijriyah dengan bubur syuro. Iya, biasanya bubur syuroan. Di sini, murid-murid juga mentasyakuri tahun baru Hijriyah dengan doa wirid kausaran berjamaah dan makan bubur syuro. Memasuki tanggal 17 Agustus, murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat ikut berpartisipasi dan dipilih untuk menjadi pasukan pengibar bendera dalam upacara kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus dan upacara berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 18 Agustus. Bulan Rabiul Awal. Mendekati liburan semester, kegiatan murid-murid menjadi padat karena persiapan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan hari lahir Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat serta acara Haul Kiai Ahmad Syuhada. Di antara kegiatannya yakni Albir Masal yang dilakukan oleh murid-murid sebagai kegiatan menyambut Maulid Nabi dan Haul Mbah Kiai Ahmad Syuhada. Juga diadakan doa kulhu berjamaah dan khotmil Quran yang diikuti dengan antusias oleh murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat. Dimulailah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad dan hari lahir Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat yang ke-37 dengan tema Generasi Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat wajib melestarikan ajaran Thariqah Siddiqiyah Indonesia, yang mana panitia dalam rangkaian acara ini adalah murid-murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat dari tingkat 12 dan dibantu oleh tingkat 11. Tanggal 10 Rabiul Awal 1443 Hijriah. 46. Rangkaian acara dimulai dari Kausaran Akbar. Selanjutnya di tanggal 11 Rabiul Awal terdapat acara seminar Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat. Acara tersebut diikuti oleh murid-murid dari Bustan Sani sampai Bustan Salis dengan tema lebih memahami Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat. Dan yang menjadi narasumber kala itu adalah Bapak atau Ilah. Bapak atau Ilah. Tanggal 13 Rabiul Awal diselenggarakannya acara Bazar Siswa, penampilan kreativitas dan wujud karya siswa-siswi Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat. Di pagi hari, kegiatan dimulai dari senam dan jalan sehat dengan door prize, sepeda gunung dan hadiah-hadiah lainnya. Setelah itu, barulah acara bazar dimulai. Dalam acara itu, baik siswa-siswi maupun guru dan pengurus serta tamu undangan sangat antusias dan bersemangat dalam berlomba-lomba membuat penampilan kreativitas. Mulai dari penampilan sholawat, band, menghiasi stand bazar, serta membuat menu sekreatif mungkin untuk memeriahkan acara tersebut. Ini tingkat berapa itu tadi? Tanggal 14 Rabiul Awal
seremonial peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan hari lahir Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat yang ke-37. Seremoni ini diikuti oleh murid-murid, guru dan pengurus serta tamu-tamu undangan. Syukur alhamdulillahirobbilalamin, Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, pendiri dan penasihat Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat, rawuh dan memberikan mau'idatul hasanah dalam acara seremoni tersebut. Subhanallah. Keesokan harinya diadakan lomba-lomba untuk murid Bustan Ula. Terdapat perlombaan outdoor dan perlombaan indoor seperti menggambar, futsal, dan lain-lain. Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat juga memiliki program pendidikan khusus untuk murid-murid tingkat 6, tingkat 9, dan tingkat 12 yang dinamakan Tarbiyah Atsar. Tarbiyah Atsar ialah pendidikan yang mempelajari atsar-atsar rahmat Allah yang ada di tanah air Indonesia dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Benar itu. Sebelum memulai kegiatan, Jadi pas tingkat 6 kemarin sebelum kelulusan saya dan teman-teman saya lakukan yang namanya Tarbiyatul Atsar. Kemarin itu cuma 2 hari, nanggung banget ya, nggak 3 hari, tapi nggak apa-apa. Itu rutenya itu Jawa Timur, Jawa Tengah, sama DIY. Kalau satunya itu ke Candi Prambanan, juga Candi Borobudur. ada kausaran di 4 makom. Itu juga di makom Mbah Sanusi, Mbah Suwada, sama khalifah-khalifah yang lain. Oke, sekian dulu ya teman-teman penjelasannya. Saya melihat ini ya. Terima kasih kepada DHGB Official Channel sudah memberikan penjelasan tentang apa yang ada di dalam DHGB. Saya sebagai murid Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat tingkat 7 tahun ajaran baru 1446 Hijriah sampai 1447 Hijriah 2025 Masehi sampai 2026 Masehi, mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin karena dalam channel ini dan channel tim media DHGB bisa menunjukkan bahwa di pesantren Majma' Al-Bahrain Pulau Terminal Iman Sidikiyah bisa melakukan kegiatan seperti itu dan menunjukkan kepada orang lain tentang keanekaragaman yang ada di pesantren kita. Oke, sekian dari saya Muhammad Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah teman-teman.